Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya kembali berjumpa di channel Emang Kaimana, dan podcast hari ini saya bertemu dengan salah satu narasumber di bidang dunia sepak bola Kabupaten Kaimana. Oke, bersama Abang Faisal. Abang mungkin perkenalan nama. Baik, saya nama Faisal Hasanusi, tempat tanggal lahir Kaimana sendiri, tanggal 1 Desember 1981. Siap. Status sudah menikah, agama Islam. Siap. Terima kasih. Oke Bang, jadi mungkin hari ini tidak ada topik penting yang kita bahas, tapi berkaitan dengan mungkin Abang punya perjalanan dulu waktu di dunia sepak bola. Mungkin itu yang kita bisa cerita-cerita kembali ya. Baik, mungkin saya akan bertanya pada saat tahun berapa Abang mulai dikenal sebagai pemain sepak bola, dan waktu itu Abang dijuluki dengan nama Donadoni ya. Itu seperti apa tuh perkembangan pada saat itu Bang? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Waktu awal saya main bola itu sebenarnya bola ini sudah dari kecil, dari lahir sudah lahir. Jadi memang sudah talenta dari dikasih Tuhan untuk saya. Jadi saya main bola itu, saya ingat, saya cerita dari awal ini, saya dilarang oleh orang tua. Karena dulu main bola itu orang tua takut cedera, patah lah segala macam, biar saya dapat larang. Terus mulai muncul di tahun 2000, saya tamat sekolah itu tahun 2000. Nah, 2000 sudah belum ada sekolah yang waktu itu mau sekolah di Ujung Panang sama di Manokwari. Ada dua pilihan yang orang tua kasih. Orang tua bilang, tapi kok tidak boleh jauh dari saya. Sudah, saya mulai main-main bola saja. Setelah saya main bola itu juga sembunyi-sembunyi dari orang tua. Saya dulu karena memang postur kecil, paling pendek sudah. Jadi saya juga dulu dari masih anak bawang lah, main bola di tim-tim besar, tapi saya masih cadangan. Istilahnya orang bilang camat, cadangan mati. Tapi itu semua itu jadi pelajaran untuk saya berkembang. Tapi alhamdulillah sepak bola membawa saya bisa tahu lah. Saya main bola itu jujur, saya bisa tipu, saya punya nama, saya rubah, saya punya ijazah hanya untuk main bola. Hanya untuk karena kepentingan bola. Karena saya main bola itu jujur bukan hanya di Kabupaten Kaimana, saya main di Persifa Fakfak juga. Oh, sempat bermain di Kabupaten Fakfak? Iya, saya pernah ikut Bogasari, ikut Suratin Cup, tapi itu sudah karena saya waktu itu sudah usia lanjut. Mereka butuh umur yang waktu itu 84, 86, saya tipe umur 81, saya rubah, saya punya ijazah untuk main bola. Tapi ya alhamdulillah setelah saya ke Manokwari, waktu itu pas tembus 2, saya tembus di Ujung Panang sama tembus di Manokwari. Waktu itu Faperta Manokwari, saya tembus. Sudah, orang tua bilang sudah tidak usah jauh dari orang tua, dekat-dekat di Papua. Saya kuliah di Manokwari. Saya pergi kuliah dengan sepak bola itu, alhamdulillah saya tidak pernah, ya karena sepak bola orang kenal saya tidak ikut ospek juga, hanya sepak bola. Datang, ada saya punya senior-senior yang sudah ada macam Carly Samangun, orang yang berjasa juga untuk saya. Carly Samangun? Iya, dia mungkin sudah cerita-cerita di kakak-kakak, orang bilang, saya punya adik ada datang Kaimana tuh main bolanya juga bagus. Saya langsung masuk di tim inti Faperta Manokwari waktu itu, zaman itu. Tapi ketemu flashback waktu saya di Kaimana, ya dari nol saya main bola waktu itu masih di Raja Wali. Karena saya tinggal besar di Jalan Sisir, lahir di situ, jadi sudah saya muncul dari Raja Wali. Saya main bola juga itu masih cadangan karena kakak dong besar-besar duluan. Saya ya camat-camat. Karena poster badan kecil, jadi sehingga kepercayaan untuk bermain kurang. Tidak terlalu dipercayakan. Sudah, tapi saya apapun terjadi itu semua itu kita ikuti saja, ikuti proses. Apapun itu pengalaman. Mereka juara, saya juga dapat hak yang sama karena saya sudah masuk dalam tim. Masuk di Raja Wali, saya muncul waktu itu kita juara 3 untuk kabupaten. Iya, waktu itu pertandingan masih di Rawakodok itu, saya mulai muncul dari Raja Wali itu. Saya muncul, orang mulai lihat saya, Ical ini kayaknya main bolanya bagus ya. Saya mulai dilirik dari KKR Blitz waktu itu. Mulai lirik saya, panggil saya ikut ke situ. Saya mulai ikut. Pelan-pelan saya masuk ke tim utama, saya main-main, akhirnya ya sudah dilihat. Terus waktu itu juga ada seleksi untuk main bola di Fakfak.
Saya ingat saya punya orang tua yang waktu itu punya ini, termasuk salah satu ya Bapak yaitu Pak Sakesna Huseni, Pak Andi Taran, Bapak Albert Sikora, Bapak Arsat Lawai, orang-orang yang sangat berjasa untuk saya punya dunia sepak bola meskipun hanya lokal, tapi alhamdulillah mereka itu banyak bisa berbagi ilmu di situ. Untuk saya sekarang jadi seperti ini. Intinya saya belajar dari orang. Waktu itu kita seleksi untuk mau ke Fak-Fak, karena saya kecil, saya tidak dikasih berangkat lagi. Tapi pas waktu itu zaman Tete Hasan Ahmad Aitorau, waktu itu Bapak masih karateker. Tete masih karateker. Sudah. Saya waktu itu di Bank Papua, waktu itu masih Bank Papua itu dulu masih kantor camat lama. Camat lama. Kita kumpul-kumpul di situ. Pak Roni Ganani juga waktu itu masih jadi manajer di situ. Dia bilang bawa dia saja. Meskipun dia kecil, bawa dia saja. Akhirnya alhamdulillah saya ikut dengan sama tim. Tapi ya dengan segala keterbatasan akhirnya kita juara di FAO dan saya juga yang mencetak gol untuk hasil juara itu. Jadi apapun terjadi, sepak bola sudah mendarah daging untuk saya. Karena saya sudah segala cara untuk rubah saya pun nasib ini hanya untuk dari sepak bola. Jadi itu sudah menjadi jati diri. Jati diri, karena sepak bola itu jujur saja sampai saya rubah saya punya nasib hidup itu, ijazah pun saya rubah, nama sendiri saya kadang rubah demi bola saja. Demi sepak bola. Jadi bukan berarti saya harus banggakan diri, pamer diri untuk begini, tapi mari kita kalau mau duduk bicara bola, bukan saya, masih banyak teman-teman yang harus tong libatkan supaya tong duduk bicara barang ini supaya kita punya kabupaten ini lebih maju. Dulu orang takut kita itu karena olahraga, hari ini kasihan. Betul. Hanya mungkin kepentingan satu-satu, akhirnya kita ini semua terpecah. Tidak ada punya ini, karena bukan hanya saya hari ini, mungkin besok-besok ada undang panggil teman-teman yang lain, mungkin banyak punya masukan pendapat untuk kita punya. Dulu di zaman-zaman Blitz itu kan yang waktu sempat di zaman-zaman itu saya masih kecil, saya masih sempat nonton Blitz pada saat zaman itu yang lumayan bagus itu memang abang sendiri, ada abang Jamsi, abang Ilham, memang itu pada saat itu memang ya bisa dibilang abang dong ikon-ikon penting juga di momentum-momentum sepak bola pada saat zaman itu. Baik, mungkin saya akan bertanya lagi nih Bang. Pada saat itu abang punya gelar pada saat di dunia sepak bola ini, sampai tiba saat ini, abang pernah dilibatkan dalam ada event-event tingkat mewakili Kabupaten Kaimana di luar, atau maupun di Kaimana mungkin ada event-event bola besar yang mungkin dong pernah libatkan abang di situ, terlibat sebagai panitia atau pelatih atau seperti apa? Atau apakah mungkin abang pernah terlibat sebagai pelatih atau terlibat sebagai panitia, pernah ada atau tidak? Karena kalau mau dilihat kan abang ini kalau tidak salah punya lisensi punya lisensi bola. Tapi yang abang harus jelaskan di sini biar masyarakat Kaimana tahu bahwa abang dulu dikenal di dunia sepak bola itu sangat luar biasa, punya skill yang sangat luar biasa. Kira-kira dengan apa yang sudah tadi abang sampaikan, dengan segala macam cara abang rubah abang punya ijazah dan segala macam hanya demi kepentingan bola, apakah di saat-saat ini ketika abang sudah pensiun dari dunia bola, pernah tidak abang terlibat sebagai panitia atau pengurus-pengurus inti untuk bagaimana bola ini lebih berkembang lagi untuk Kabupaten Kaimana? Boleh, mungkin abang bisa cerita sedikit. Iya, baik. Terima kasih. Kalau sampai ke level yang itu, ya saya jujur kita tidak pernah dilibatkan untuk masalah ya dipanggil atau diajak untuk ikut event-event yang memang levelnya agak besar, levelnya mungkin tingkat-tingkat lebih besar tuh tidak pernah. Karena ya itulah, tidak tahu, mungkin di situ ada kepentingan kita tidak tahu. Tapi dalam hal ini saya pribadi saya tidak saling menyalahkan antara yang sana yang salah, yang sini yang salah, tidak ada. Semua itu kita kembali ke kita toh. Nah, jadi maksud saya di sini pemerintah daerah paling tidak mari rangkul kita semua. Kita mari duduk bicara dalam hal ini sepak bola. Saya jujur, saya punya lisensi wasit sepak bola di lapangan besar ada C1, terus sama di futsal ada juga. Itu saya punya lisensi ambil di Ambon. Tapi
ya saya tidak bukan berarti saya banggakan diri saya punya barang itu, tidak juga. Tapi intinya mari, kalau memang sudah mendarah daging di dunia sepak bola, mari kita berbagi. Panggil, saya tidak datang untuk cari muka, tidak. Kalau memang diajak saya ikut. Jadi kadang event-event lokal yang kadang mereka libatkan saya, tapi itu juga ya dengan banyak segala macam kendala dan itu, tapi ya kita tidak sampai ke situ. Yang penting tujuan saya kalau bisa ada pemerintah daerah ini coba lihat. Kita teman-teman, bukan hanya saya punya kakak-kakak dorang, ada yang saya punya adik-adik dorang yang memang sudah tidak eksis di dunia sepak bola, tapi mereka mungkin ada di dunia kepelatihan, ada di dunia perwasitan. Paling tidak ada mari dorong dorang, iya, betul. mari dorong dorang, rangkul, mari. Rangkul mereka semua, betul. Ada mungkin ujian-ujian untuk mendapatkan lisensi, mari kita buka. Kalau memang tidak bisa datangkan, kita tidak bisa keluar untuk ambil lisensi di daerah lain, mari datangkan instruktur ke sini. Banyak teman-teman yang ingin bergabung, karena mereka banyak telepon saya, WA saya, abang, kira-kira saya bisa bergabung ke sini. Saya itu buka hati saja, siap, saya mau. Tapi itulah, saya punya keterbatasan juga. Dalam hal ini saya juga di pemerintah juga belum terlalu dipercaya, jadi terus ya semua itu kita belajar lah istilahnya. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa saja. Hanya kita sepak bola kan sudah mati suri, jadi kadang ya kepentingan orang bawa dalam sepak bola, politik bawa dalam sepak bola, akhirnya kita sepak bola kayak mana ini hancur karena dan kurang sudah tidak lagi berkembang ya. Paling tidak kan menurut saya begini Bang, abang orang kan selaku ikon-ikon kayak mana di dunia sepak bola, paling tidak kan ketika ada event-event besar atau mungkin ada mau perbentukan satu lembaga yang berkaitan dengan dunia bola ini kan, paling tidak seharusnya kalau menurut saya, pandangan saya harus seperti abang dorang ini, kalau mau dibilang senioritas yang punya gelar di dunia sepak bola itu sangat luar biasa. Dalam hal ini pemerintah harus jeli untuk bagaimana merangkul semua, seperti yang tadi abang sampaikan. Ada teman-teman yang lain merangkul semua supaya kita membawa kayak apa sepak bola kayak mana, membawa dia kemana. Jangan ada orang dari luar yang datang dengan berbagai macam kepentingan. Akhirnya kasihan abang dorang ini orang kayak mana asli loh toh, orang kayak mana asli. Paling tidak harus kepercayaan ini pemerintah berikan dengan penuh, sehingga abang dorang ini punya cara membina anak-anak di dunia sepak bola ini kan. Abang dorang sudah tahu proses dulu abang dorang berjuang di dunia bola ini seperti apa, susahnya seperti apa. Nah paling tidak menurut pandangan saya itu abang dorang ini ikon-ikon yang memang perlu harus pemerintah memperjuangkan, merangkul semua supaya kita sama-sama satukan pikiran bagaimana wadah bola ini kita mau bawa dia sampai kemana. Terus sekarang saya mau bertanya lagi, menurut pandangan abang ketika melihat sepak bola kayak mana, baik dari futsal maupun bola besar ini, yang menurut pandangan abang ini saat ini seperti apa begitu? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya untuk sampai sekarang saat ini yang memang saya sudah diajak untuk berbicara tentang sepak bola itu, kita di Kaimana ini sepak bola pada umumnya itu kita mati suri. Karena semua kepentingan dibawa di dalam sepak bola. Betul. Entah di futsal, entah di bola besar, di lapangan besar itu kita tidak mungkin, kita akan ketinggalan karena begini, kita punya adik-adik itu banyak yang hari ini karena kita punya kepentingan, mereka yang punya talenta bibit yang bagus, kita tidak bisa rangkul dorang, tidak bisa fungsikan dorang. Jujur saja Kaimana ini gudang pemain sangat luar biasa. Sepakat Bang, sepakat. Karena kita dulu itu Kaimana ini saya selakuin, bukan saya sendiri, banyak saya punya teman-teman, ada Sofian Alwi, ada Carly, ada Yanto Sineri, Yules Wongsiwor, mereka itu dipakai untuk main bola di Fak-Fak. Waktu itu loh, kabupaten lain bisa pakai kita loh, kita yang anak asli Kaimana ini, kenapa kita tidak kasih majukan, kita punya kabupaten sendiri. Betul, hanya alasannya kepentingan tersendiri. Jadi saya pribadi saya, mari tidak ada, kita buang kecemburuan, saling iri, saling itu. Politik sudah habis, mari buat mungkin rakor, kita undang semua pemerhati bola, pemain senioritas, panggil orang semua, mari kita duduk bicara barang ini, buang kepentingan ego itu buang. Kita buat kompetisi supaya kita bisa lihat bibit-bibit yang ada dari Vigo sampai Ure itu, mari kita ambil dorang, buat pertandingan yang memang hebat. Kita undang, kita tidak butuh pelatih dari luar. Karena saya dulu main bola di sini, kita punya pelatih tak buang sekali. Betul. Saya dulu jujur, kita punya pelatih nih hebat-hebat banyak. Apalagi yang sekarang zaman sudah makin maju. Ada teman-teman yang sudah pergi ambil lisensi, bahkan lisensi nasional. Salah satunya Carly Samangun, itu lisensi nasional. Iya.
Tapi hari ini tidak dipakai juga. Karena memang ada kepentingan dalam situ sehingga mereka mau tuh orang dari luar. Loh hari ini kalau pakai orang dari luar terus baru kita yang memang tahu, oh siapa ini dia punya anak ini main bola bagus, yang ini dia punya adik laki-laki main bola bagus. Loh orang dari luar itu kan butuh seleksi, butuh segala macam, ada intervensi dari segala macam orang. Karena begini tidak usah pakai orang. Oh tidak begitu. Buang semua mari kita duduk bicara. Bikin teleskop yang jelas, bikin regulasi yang jelas, mari kita duduk supaya kita punya sepak bola ini ya tidak mati suri kayak sekarang. Karena itu sudah semua sudah tidak ada lagi. Kita mau harapkan apa? Kita punya olahraga ini sudah mati sudah. Istilahnya itulah. Paling tinggi futsal saja. Aduh. Betul futsal, tapi futsal tuh bawa nama kayak mana tuh di level apa sih? Kalau sepak bola ini kan luar biasa. Kita sampai pernah itu adik-adik itu bawa nama kayak mana sampai di level juara 1 divisi utama, itu kan bangga. Betul. Kita harus bangga diri loh. Kenapa nggak? Dari hal-hal itu kita hari ini mari kita bermenang. Buang semua ego, buang ini, mari kita duduk bicara. Panggil, saya itu maunya itu undang semua bukan hari ini, bukan saya panggil. Saya punya orang tua yang pernah mantan pemain bola. Ada Paci Bapak Karim Watora, ada Burhan Ombair, hari ini masih hidup. Ada Andi Taran, undang mereka. Nanti di bawah level-level itu ada Ucu Kurita, panggil mereka itu datang duduk. Sampai di level saya juga, mari kita duduk buka hati bicara barang ini. Buang semua segala macam, kita duduk buat barang ini supaya kayak mana ini orang segani dengan sepak bola. Hari ini orang hanya tahu orang-orang sana, wow kita juga ini hebat, hanya kita tidak dikasih kesempatan saja. Betul. Kita belum banyak orang yang datang melihat kita orang di sini. Itu sudah. Baru kita ini mau bicara juga. Masih ada banyak atlet yang luar biasa sebenarnya. Baik Bang, mungkin yang terakhir saja. Oke, mungkin pesan-pesan terakhir dari Abang, harapan-harapan dari Abang sendiri berkaitan dengan dunia sepak bola ini. Harapan Abang pemerintah ke depan seperti apa, terus kayak sepak bola kayak mana ke depan seperti apa, mungkin Abang bisa sampaikan pesan-pesan terakhir. Baik, mungkin pesan dari saya, demi kemajuan sepak bola yang ada di kita punya kabupaten ini, mari kita buang segala macam tete bengek. Kita punya ego pribadi, ego politik kita buang. Mari rangkul semua pemerhati bola, senioritas bola, mari kita duduk bicara. Dalam hal ini untuk pengembangan kita sepak bola ke depan. Jadi tujuan saya di sini tidak ada punya kepentingan untuk saya mau banggakan diri, saya hebat, saya tidak. Sepak bola ini harus intinya dia bisa mengharumkan nama kabupaten, bisa bawa nama daerah keluar, dan adik-adik yang sekarang talenta-talenta muda yang ini mereka lebih berkembang dan intensitas kegiatan-kegiatan yang sekarang karena tidak ada kompetisi, mereka mungkin terjun ke dunia miras dan lain-lain, itu mungkin agak kurang karena dengan adanya kompetisi. Dan untuk pemerintah daerah kalau bisa ya mari buka hati, kembali lagi ruang-ruang. Iya, ruang-ruang ini kita duduk bicara. Dalam hal ini tidak ada punya kepentingan segala macam, mari undang kita orang. Ada saya punya orang tua bapak-bapak yang sekarang masih hidup dan mereka itu dulu juga mengharumkan nama kabupaten, mari panggil mereka. Senioritas panggil mereka, kita duduk bicara. Dalam hal ini mungkin duduk bicara dalam level yang besar untuk kita punya sepak bola kabupaten, dan buang embel-embel dan politik tidak ada dalam sepak bola. Buang itu, karena politik masuk kita ini semua hancur. Hingga saat ini kalau politik sentuh bola selesailah. Karena kepentingan semua ada di dalam sepak bola. Jadi intinya mari buang semua ego, buang semua segala prasangka yang memang ini untuk kemajuan kita punya persepak bola kabupaten. Satukan hati, mari kita duduk bicara barang ini untuk kabupaten. Kita semua ini sudah siap, mau siap dari pendanaan, siap dari lapangan, stadion sudah punya, segala macam sudah punya. Kurang apa lagi untuk kita di kabupaten ini? Hanya kurang pembinaan, kurang ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita punya adik-adik ini dilirik, dilihat dan segala macam. Bukan hanya di kabupaten, mungkin mereka bisa main di luar juga. Kalau memang kita punya sistem dirubah, regulasi jelas, pasti saya yakin ada talenta-talenta muda yang nanti mengharumkan nama kabupaten di dunia sepak bola lebih besar lagi. Luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi podcast Emang Kayak Mana hari ini sampai di sini, dan
teman-teman sendiri sudah menyaksikan, inilah salah satu ikon Kaimana Bung Faisal Hasanusi yang punya gelar di dunia sepak bola pada saat zaman dulu hingga sampai sekarang ini. Abang sudah sampaikan berkaitan dengan proses dulu apa yang Abang rasakan di dunia sepak bola, bahkan sampai sekarang ini tidak punya keterlibatan dalam sistem sepak bola yang begitu baik, sehingga tadi Abang sampaikan bahwa sepak bola Kaimana ini sudah mati suri. Jadi harapan Abang sendiri bahwa ke depan pemerintah bisa membuka ruang-ruang yang lebih baik lagi sehingga semua senioritas di dunia sepak bola ini bisa bersatu kembali, dan bagaimana untuk semua saling rangkul-merangkul, buang sifat-sifat egois, buang hal-hal yang bersifat politik yang mau masuk merusak sistem sepak bola ini. Jangan lagi ada hal-hal seperti itu, sehingga Kaimana ini bisa lebih berkembang lagi di dunia sepak bola yang nantinya dengan harapan-harapan yang sudah Abang sampaikan berkaitan dengan dunia sepak bola, Kaimana akan lebih berkembang lagi. Terima kasih pemirsa, terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan koja-koja kita di pagi hari ini. See you next time, kita akan jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih ya Bang Ical. God bless. Semoga nanti kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya. See you next time.